Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nurul Zakia, mahasiswi Universitas 11 Maret, Prodi PGSD Kebumen dengan NIM K71223115. Video yang sedang saya buat ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video ini berbentuk video pembelajaran dengan materi yang akan saya bahas pada bab kedua dalam modul Pendidikan Kewarganegaraan dengan subbab berjudul Proses Berbangsa. Harapannya melalui video ini para penonton dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Faktor penting pembentukan suatu bangsa. Pertama, adanya keinginan bersama untuk merdeka dan lepas dari penjajah. Kedua, adanya kesatuan wilayah dan tempat tinggal. Ketiga, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu kesatuan nasional. Pengertian bangsa menurut para ahli. Menurut Otto Bauer mengatakan bahwa bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib. Rawing mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu. Hans Kohn mengatakan bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Sedangkan Ernest Renan mengatakan bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama. Bila kita simpulkan, maka bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh satu kekuasaan politik yaitu negara. Ada dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Kedua model ini berbeda dalam 4 hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-bangsa. Ketiga, kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa negara. Sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului, bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik. Jika kita tilik lagi ke belakang, proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Berada di Bukit Sikuntang, dekat dengan Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikan Universitas Agama Buddha yang terkenal di kawasan Asia.
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi, Lawun huus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahan, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan. Intisari sumpah tersebut adalah bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa, semacam jenis rempah-rempah yang manis, tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Pada 1334, di hadapan Rani Majapahit Tribuana Tunggadewi dan juga para menteri, Gajah Mada yang baru diangkat sebagai Mahapati mengucapkan Sumpah Palapa. Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan amukti palapa. Namun sumpahnya malah diejek dan ditertawakan para petinggi kerajaan. Gajah Mada pun membuat perhitungan. Satu persatu musuh politiknya dihukum mati. Setelah itu Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara, dilakukan selama masa jabatan 21 tahun, antara tahun 1336 sampai 1357. Negara-negara di luar wilayah Majapahit pun disatukan. Setelah itu, dia amukti palapa atau istirahat. Berdirinya organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa. Budi Utomo adalah gerakan sosiokultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3.